Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dan ini benar ya. Kalau kita belum mengenal sesuatu, kita tidak memiliki perasaan apa-apa terhadap hal tersebut. Demikian juga ketika kita belum mengenal misalnya Allah Subhanahu wa taala. Kita sulit untuk mau mencintai Allah, mau tunduk kepada Allah, mau berkorban untuk Allah. Kita belum mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga sulit untuk mencintai Rasulullah, tunduk kepada Rasulullah, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika cara kita mengenal itu tidak benar. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala tapi caranya keliru. Kita mengenal Rasulullah SAW caranya keliru. Ini akan berakibat kita keliru dalam memposisikan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berangkat dari sini, maka saya sengaja memilihkan judul ini agar kita bisa mengenal tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga sunnah nabinya. Menjaga sunnah maksudnya menjaga ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok enggak judulnya bagaimana Allah menjaga Al-Qur'an saja? Kalau bagaimana Allah menjaga Al-Qur'an tidak perlu kita bahas. Kenapa? Karena sudah nyata sekali Al-Quran sejak diturunkan sampai hari ini dan sampai hari kiamat nanti akan tetap seperti itu. Tidak akan ada seorang pun yang bisa merubah-rubah teksnya, bunyinya. Karena Allah sendiri sudah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang lebih sering menjadi polemik adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang demikian banyak. Kalau Al-Qur'an kan 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya. Terkumpul dalam satu mushaf. Ya, banyak yang menghafal. Tapi kalau sunnah kan banyak sekali sunnah ini. Bagaimana sunnah yang sekian banyaknya ini bisa tetap terpelihara? Nah, karena mungkin ya, karena jarangnya ada pembahasan tentang ini, sehingga syubhat-syubhat itu masuk begitu saja ke tengah-tengah kaum muslimin, yang akibatnya menimbulkan keraguan-raguan pada diri mereka tentang keotentikan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan muncul beberapa kalangan yang mengajak untuk udahlah nggak usah pakai hadis saja, cukup kita pakai Quran. Dan itu sudah muncul sekian dekade yang lalu. Kemudian dia berkamuflase, berganti-ganti pakaiannya walaupun hakikatnya sama. Atau mengajak untuk mengkritisi kembali sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kacamata istilahnya hermeneutika atau dengan kacamata sains. Kita nggak boleh percaya begitu saja dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa sudah ratusan tahun Nabi wafat baru dia dicatat dan nggak ada yang salah? Mana mungkin orang bisa mengingat-ingat hadis sekian lamanya tanpa ada yang salah, tanpa ada yang lupa.
Tuh buktinya banyak hadis-hadis palsu. Jangan-jangan ini hadisnya palsu lagi. Ya. Dan berbagai macam ungkapan-ungkapan lain yang tujuannya adalah bagaimana umat ini ragu terhadap hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Islam ini nggak mungkin bisa kita jalankan, nggak mungkin kita bisa amalkan kalau nggak ada sunnah. Setuju nggak? Itu mereka yang hanya mengajak kembali kepada Al-Quran. Saya yakin mereka tidak mungkin bisa melaksanakan sholat, waktu-waktunya, jumlah rakaatnya, rukun dan wajibatnya serta sunnah-sunnahnya nggak dibahas sama Al-Quran. Yang bahas apa? Hadis Nabi. Waktu subuh dari jam sekian sampai jam sekian, bukan jam ya, maksudnya sejak terbit fajar tsani, fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Ada dalam Al-Quran? Tidak ada. Waktu zuhur, kapan dimulai, kapan berakhir, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. Kemudian ibadah-ibadah lain yang merupakan arkanul Islam, banyak sekali yang detail-detailnya tidak dibahas oleh Al-Quran, sehingga tidak mungkin Al-Quran itu bisa diamalkan tanpa adanya sunnah. Nah, yang saya ingin soroti di sini adalah bagaimana Allah menjaga sunnah nabinya. Nah, sebelum saya jawab, kita harus faham dulu bahwa kalau Allah menjaga Al-Quran, ya, dan itu memang sudah janji Allah kan, surat Al-Hijr ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Az-dzikra di sini Al-Qur'an. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang pasti memeliharanya, menjaganya. Al-Qur'an pasti dijaga oleh Allah. Saya mau tanya sama jamaah sekalian. Al-Qur'an itu sekedar teks, bacaan, ataukah dia ajaran juga? Hah? Ajaran ya. Berarti tulisan yang kita baca itu, yang kalau kita baca, maka yang kita baca adalah kalamullah, firman-Nya Allah, itu mengandung perintah, mengandung larangan, anjuran, pembolehan, pemakruhan, alias berbagai hukum syar'i. Di samping itu Al-Quran juga berisi berita-berita, berita masa lalu tentang umat-umat terdahulu, berita tentang apa yang akan terjadi kemudian di hari kiamat dengan berbagai macam peristiwanya, berita-berita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah, tentang malaikat-malaikat Allah, tentang kitab-kitab yang pernah Allah turunkan, apa kandungan atau sebagian dari kandungan kitab-kitab itu. Ini semua adalah bagian dari Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah sebuah kitab yang berisi petunjuk, berisi aturan-aturan dalam kehidupan di dunia. Bagaimana seseorang harus mempercayai apa yang harus dia percayai. Pertanyaannya sekarang, kalau Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran turun dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya rusak, kacau, fungsi dari Al-Quran itu terjaga enggak? Seandainya bahasa Arab itu punah, kira-kira Al-Quran bisa menjadi kitab hidayah? Logika aja, logika. Enggak bisa. Ibaratnya apa? Misal nih, Indonesia ini dulu memiliki bahasa Sanskerta, misalnya ya, dengan aksaranya yang khas, dengan kata-kata yang khas. Dan Indonesia punya undang-undang dalam bahasa Sanskerta. Kemudian bahasa ini punah, undang-undangnya bisa dijalankan enggak? Enggak mungkin.
Ya, tidak mungkin. Alias undang-undang itu akan mandek, akan sia-sia ketika bahasa dari undang-undang sudah nggak bisa dipahami lagi. Karena punah, karena rusak, tercampur dengan istilah-istilah asing yang merusak maknanya yang sesungguhnya. Berarti konsekuensi dari dijaganya Al-Quran adalah dijaganya bahasanya Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Dan tidak ada bahasa di dunia yang lebih terjaga, lebih terpelihara seperti bahasa Arab. Ya, hanya saja kita nggak paham kehebatan dan keistimewaan bahasa Arab. Bahasa yang sangat kaya, sangat kaya. Jauh bahasa Inggris nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bahasa Arab. Bahasa Inggris itu umurnya belum lama. Coba yang pernah belajar bahasa Inggris, coba cari manuskrip bahasa Inggris paling tua umurnya berapa. Dan coba pahami, bisa nggak? Sudah sulit dipahami. Sudah banyak perubahan yang terjadi dalam gramatika bahasa, kata-katanya sendiri berubah. Kalau bahasa Arab enggak. Al-Quran itu umurnya sudah lebih dari 14 abad. Dan bahasa Arab lebih lagi dari itu umurnya. Karena bahasa Arab sudah ada sebelum Al-Quran turun. Dan sampai hari ini kita masih bisa. Syair-syair, penyair-penyair jahiliyah itu masih bisa dipahami oleh orang yang belajar bahasa Arab hari ini. Ini menunjukkan terjaganya bahasanya Al-Quran. Ini salah satu dari konsekuensi dari Allah menjaga Al-Quran. Konsekuensi berikutnya adalah Allah menjaga sunnah. Ini nggak mungkin. Karena apa? Karena sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang menjelaskan, yang mensyarah daripada Al-Quran ini. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, bayar zakat. Caranya sunnah yang menjelaskan. Kalau sunnahnya ini kacau, porak-poranda, hadis yang sahih dengan yang hasan, dengan yang dhaif, dengan yang palsu nggak bisa dibedakan, mana mungkin kaum muslimin bisa mengamalkan Al-Quran? Al-Quran hanya akan tersisa sebagai teks saja. Fungsi Al-Quran yang itu adalah dzalikal kitabul la raiba fihi hudan, hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk itu kan harus difahami. Kalau nggak bisa difahami, bagaimana mau jadi petunjuk? Ibaratnya antum pergi mungkin ke Jepang sana ya, jalan-jalan di sana ada papan-papan petunjuknya, tapi bahasanya bahasa Jepang semua. Kalau nggak paham bahasa Jepang, percuma kan? Kita nggak paham kayak mau kemana ini sekarang. Nah, jadi ini adalah konsekuensi dari dijaganya Al-Quran. Allah pasti akan menjaga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sunnah, bahkan bahasa Arab pun juga dijaga oleh Allah. Makanya muncul ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu balaghah, ilmu syair dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk keakuratan atau bentuk bagaimana bahasa ini terjaga secara akurat. Sunnah juga begitu, bahkan lebih kompleks lagi. Ilmu hadis itu, jamaah sekalian, sampai 100 macam turunannya. Bukan cuma satu. Satu itu judul besarnya. Tapi bahasa yang mereka adalah ulumul hadis. Ilmu tentang hadis Nabi. Yang belajar akan tercengang, akan terheran-heran. Saya sempat menemukan ada pengakuan ya dari non muslim tentang betapa hebatnya ilmu hadis yang dikembangkan oleh kaum muslimin, dan dikembangkan oleh kaum muslimin ini juga bentuk real bagaimana Allah menjaga. Sebagaimana Al-Quran, bagaimana Allah menjaga Al-Quran? Dengan menjadikan dia mudah untuk dihafal. Dengan mengembangkan ilmu rasm, ada rasm Utsmani. Ya, ketika umat Islam ini berkembang lagi, ada orang-orang yang tidak menguasai bahasa Arab yang masuk Islam, mereka kesulitan membaca Al-Quran kalau tidak pakai titik, maka diberi titik, hurufnya dibedakan dengan titik.
ba dengan nun, dengan ta, dengan ya, dengan sa, dibedakan dengan titik. Oh, titik nggak cukup, kita perlu harokat, berkembang lagi, ada harokat. Oh, nggak cukup, perlu tanda-tanda tajwid, berkembang lagi, ilmu tajwidnya berkembang. Ini adalah bentuk Allah menjaga Al-Quran. Ada ilmu-ilmu qiraat, ya. Qiraat pun ada 2 riwayat, masing-masing imam punya 2 murid. Ini semua adalah bentuk Allah menjaga. Demikian juga Allah menjaga sunnah Rasulullah dengan berkembangnya ilmu-ilmu hadis tadi. Saya cari-cari belum ketemu ini ungkapan salah seorang, dia orang Lebanon, orang kontemporer ya, abad ke-20-an, sejarawan terkenal, Nasrani agamanya. Dan dia menyatakan keheran-heranannya dia tentang betapa akuratnya Allah, bukan Allah ya, istilahnya betapa akuratnya ilmu hadis itu dalam mengamankan hadis Nabi selama ini. Dan itu adalah sesuatu yang muncul sebagai tuntutan yang tidak mungkin terelakkan. Jadi sudah menjadi harga mati, ilmu hadis itu harus ada untuk mempertahankan hadis Nabi SAW. Baik, nanti kalau ketemu saya bacakan insyaallah. Jadi intinya pertama adalah kita harus fahami bagaimana bangsa Arab jahiliyah di masa itu dalam mempelajari sesuatu. Supaya kita punya gambaran ya. Ada sebuah disertasi doktoral ditulis oleh orang berkebangsaan Kuwait ketika dia sedang belajar di Birmingham University di Inggris sana. Dan disertasinya ini berbicara tentang pembukuan hadis dan syubhat-syubhat yang sering dilontarkan oleh orang-orang orientalis terkait pembukuan hadis, dan sampai hari ini syubhat itu masih berkembang, disuarakan kembali oleh orang-orang liberal itu ya. Di antaranya adalah mereka menanyakan bagaimana mungkin ini kan kitab-kitab hadis itu baru muncul paling cepat 1,5 abad setelah Rasulullah wafat. Terus rangkaian sanadnya ini nggak pernah tercatat sebelum itu. Matan-matannya, bunyi-bunyi hadisnya berarti sudah mengendap selama 1,5 abad baru dicatat. Mana mungkin orang bisa mengingat-ingat sekian banyaknya hadis padahal itu sudah terjadi jeda waktu yang cukup panjang dan seterusnya. Panjang lah syubhat mereka, saya nggak akan bahas semua. Nah, cara memahaminya begini, kita harus pahami dulu dengan kondisi umat saat Rasulullah SAW itu hidup. Jangan dipahami dengan kondisi umat sekarang. Ya. Nah, dijelaskan bahwa bangsa Arab itu bangsa yang bisa baca tulis atau nggak bisa baca tulis? Mayoritasnya. Dulu bukan sekarang loh ya, dulu. Yang saya bahas dulu nih. Jelas Al-Quran bilang alladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Minal ummiyin. Rasulnya pun nggak bisa baca tulis. Mayoritas umatnya yang ada di zaman itu juga nggak bisa baca tulis. Tapi saya tanya, orang Arab itu menghafal nasab mereka enggak? Yang kenal sama orang Arab, mereka menghafal nasab mereka. Ya. Mereka suka bersyair enggak? Suka bersyair. Ya, syair mereka itu bagaimana akan dihafalkan dan tetap terpelihara sebagai warisan budaya mereka. Padahal syairnya itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Dengan cara apa kira-kira orang yang nggak bisa baca tulis bisa mengingat-ingat syair mereka, bisa menyampaikan kembali syair, dan syair itu nggak bisa diriwayatkan bil makna loh. Karena begitu dirubah pecah dia, ketukannya beda. Ya, ada namanya ilmu. Ini syair ini harus bacanya begini, ada ketukannya.
Jadi ketika dia diganti, kacau dia, rusak. Jadi dihafal secara akurat. Mereka hanya punya satu senjata, yaitu hafalan. Berhubung mereka ini nggak bisa baca tulis, nggak bisa juga berhitung, maksudnya mayoritasnya ada 1, 2, sedikit sekali yang bisa baca tulis, sedikit sekali yang bisa berhitung, bukan total nggak bisa, nggak, tapi sedikit sekali. Dan mereka punya warisan budaya yang mereka banggakan, punya nasab yang mereka banggakan, dan itu mau tidak mau adalah dengan cara dihafal. Sehingga budaya menghafal itu adalah budaya yang sudah mendarah daging. Karena mereka nggak bisa baca, percuma dicatat, percuma juga. Siapa yang mau baca gitu loh? Mau nggak mau harus dihafal. Ya. Sejarah mereka, nenek moyang mereka pernah berperang begini begitu. Dulu terjadi permusuhan, masing-masing kabilah memuji dan menyerang musuhnya dengan syair, itu semua dihafal sama mereka. Maka ketika Rasulullah SAW itu diutus di tengah-tengah mereka sebagai nabi yang ummi kepada umat yang mayoritas juga ummi, bagaimana kira-kira mereka bisa merekam hadis Nabi tadi? Ya dengan cara yang sama, dengan cara dihafal. Nah, ini yang tidak bisa mereka pahami, nggak bisa dipahami oleh orang-orang orientalis, orang-orang yang hidup sekarang. Kalau sekarang kita kepengin tahu nih bagaimana daya hafal kita sekarang dibandingkan daya hafal mereka sekarang, gampang caranya. Supaya kita jangan mengkiaskan, jangan kita berpikir dengan kacamata kita, nggak akan ketemu kalau begitu. Ya. Orang-orang di masa itu mereka menghafal syair sepanjang 100 bait. 100 bait loh. Ya, kalau ditulis dalam halaman gini, ya kira-kira 4 halaman lah. Ukuran A4. Ya, 4 halaman itu 100 bait kira-kira. Ya. Itu bisa sekali dengar dia hafal. Saking kuatnya hafalan mereka. Kalau antum, ana tes ya, 2 bait aja. Ya, mungkin dalam bahasa kita sendirilah. Ya, silahkan coba mendengarkan pantun, kalau syair bahasa Arab ya, pantun dalam bahasa Indonesia yang belum pernah kita dengar dan belum pernah kita hafal sebelumnya. Sekali dengar maksimal bisa hafal berapa bait. Ya, gampang. Antum kalau naik pesawat, apa itu yang suka berpantun pesawatnya? Citylink ya. Udah dengerin aja sekali kan dibaca sama dia, hafal enggak tadi? Coba diulangi. Ya. Ini menunjukkan apa? Perbedaan yang sangat signifikan antara daya hafal kita dengan daya hafal mereka. Kenapa kita melemah daya hafalnya? Ya karena kita mencatat dengan cara-cara lain. Dengan direkam, dengan di shot pakai kamera, ya. Dengan catatan seperti ini, sehingga kita bertumpu kepada ini semua dan kemampuan kita untuk menghafal itu melemah. Itu salah satu alasan. Alasan yang lain, kita tidak terlalu menganggap ini bernilai untuk kita ingat-ingat. Kan biasanya begitu toh. Hal-hal yang enggak terlalu penting ngapain kita ingat-ingat kan? Nomor relasi yang begitu banyaknya kita simpan aja di HP. Ya, karena pertama kita punya sarana dan kedua kita tidak menganggap itu terlalu penting. Tapi kalau password, antum nggak inget-inget bahaya, iya nggak? Ya, nama istri antum, masa lupa sama istrinya? Ya, alamat rumah, ini hal-hal yang penting. Kita akan mau tidak mau kita akan ingat-ingat. Ada hal-hal yang kita tidak bisa bertumpu kepada teks. Surat Al-Fatihah. Kita pasti akan selalu ingat dan banyak hal lainnya. Nah, makanya tak kenal maka tak sayang. Kalau kita belum paham bagaimana urgensi pentingnya hadis Nabi SAW, maka kita juga tidak akan begitu tertarik untuk pertama untuk mengimani, untuk mengamalkan, apalagi menghafal, apalagi memperjuangkan. Ya. Jadi itu poin yang pertama, karena mereka adalah
orang-orang yang memang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hafalan. Yang ini merupakan suatu konsekuensi logis dari kondisi mereka yang ummi, yang buta huruf tadi. Kemudian sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sosok orang yang demikian dicintai oleh sahabatnya. Ketika antum mengidolakan seseorang, biasanya antum akan mengikuti gaya bicara dia, antum akan merekam statement-statement dia, gitu kan biasanya. Kalau ada misalnya yang jelek ini ya, artis yang jadi favorit penyanyi, biasanya dia hafal lagunya, kan gitu. Ya. Saking apa? Saking gandrungnya dia dengan manusia ini. Nah, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, mereka juga demikian terkagum-kagum dengan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ucapan-ucapan Rasulullah itu menjadi fokus perhatian mereka. Karena apa? Karena pertama mereka punya iman bahwasanya yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini berbeda dengan ucapan siapapun. Kalaulah ucapan penyair aja mereka bisa hafal, apalagi ini ucapan Nabi, ucapan Rasul yang la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hidup di tengah-tengah mereka, dan wahyu itu turunnya, wahyu ini termasuk Quran dan juga Sunnah, turunnya itu step by step, dalam kondisi tertentu turun ayat-ayat tertentu, dan Nabi mengatakan ucapan-ucapan tertentu, melakukan tindakan tertentu untuk menjelaskan maksud dari ayat itu, dan mereka semua menyaksikan nih, merekam. Tentunya akan lebih kuat lagi ketika sesuatu itu turun sesuai dengan kronologinya, kemudian dijelaskan dan dipraktekkan, terkumpul antara apa yang dilihat dan apa yang didengar. Dan itu berbeda dengan kita yang hanya dapetin teksnya saja. Antum disuruh menghafal sesuatu hanya berangkat dari teks, dengan orang yang dia juga menyaksikan, ikut merasakan suasananya, pasti beda. Daya rekamnya pasti beda, nggak mungkin sama. Saksi hidup itu beda dengan kita yang hanya belajar. Setelah itu semua lewat. Ya, antum belajar sejarah perjuangan dalam mengusir penjajah, antum nggak pernah ketemu penjajah, nggak mungkin sama patriotismenya dan pemahaman dia terhadap bagaimana kondisi bangsa Indonesia di zaman penjajahan, sebagaimana para pahlawan. Kalau masih ada yang hidup sampai sekarang, nggak mungkin sama. Ya. Nabi saja, Nabi Musa, ketika meninggalkan Bani Israel selama 40 hari, Allah ngasih tahu, itu kaummu sekarang kembali nyembah berhala. Berhalanya berupa anak sapi. Allah ngasih tahu Nabi Musa. Ya marah, Nabi Musa marah, tapi belum bereaksi. Begitu kembali dan melihat langsung kembali nembah anak sapi, itu lempengan Taurat dilempar, wa alqal alwah. Kagetnya luar biasa melihat, innalillah, nyembah anak sapi lagi, saya tinggal 40 hari juga sesat lagi nih mereka. Wa alqal alwah wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilai. Sampai dijambak itu rambutnya Nabi Harun, kakaknya sendiri. Qala ya ibna umma, wahai anak ibuku. Dipanggil, dimarah-marahin sama Nabi, dijambak jenggotnya, dijambak rambutnya. Reaksinya beda ya. Sebelum melihat dengan setelah melihat. Padahal yang memberitakan Allah. Laisal khabar kal mu'ayanah. Tidak sama antara berita yang kita dengar saja dengan sesuatu yang kita saksikan. Nah, mereka menyaksikan. Jangan difahami seperti mereka yang hidupnya di Eropa, hidupnya di Amerika, ingin mempelajari sesuatu yang terjadi di belahan dunia yang lain dalam waktu yang jauh berbeda dengan kondisi sekarang.
Dan mereka menganggap Muhammad ini orang biasa. Oh tidak, dia orang luar biasa. Menurut para sahabatnya luar biasa. Makanya kalau orang hari ini aja ada yang menghafal semua albumnya penyanyi fulan, dia cuma penyanyi. Ini dihafalkan karena apa? Karena mereka yakin yang keluar dari lisannya Rasulullah adalah hidayah, petunjuk. Itu yang akan menyelamatkan mereka ketika itu difahami, ketika itu diamalkan. Dan mereka yakin bahwa kalau itu disampaikan kepada orang lain mereka dapat pahala besar. Karena mereka mendengar Nabi menjanjikan pahala yang besar. Naddarallahu mra'an. Semoga Allah menjadikan wajah seseorang itu bersinar, berseri-seri. Kenapa? Sami'a minni maqalan. Apabila dia mendengar suatu ucapan dariku, fawa'aha, kemudian dia rekam dengan baik ucapanku itu. Thumma addaha kama sami'ah. Thumma addahu kama sami'ahu. Kemudian dia sampaikan sebagaimana dia dengar. Di sini Rasulullah SAW memberikan iming-iming, wajahnya akan bercahaya nanti di hari kiamat. Karena dia menghafal baik-baik ucapanku, kemudian menyampaikan apa adanya. Sehingga para sahabat berlomba-lomba. Sudah orang yang mereka kagumi, akhlaknya luar biasa baik. Mereka juga yakin di balik setiap tutur kata, gerak-gerik Rasulullah adalah sebenarnya merupakan bimbingan yang mengajak mereka kepada keselamatan dunia akhirat. Dikasih iming-iming pula setelah itu. Kalau bisa dihafal dengan baik, kalian akan memiliki wajah yang berseri-seri saat wajah orang lain itu hitam. Kemudian mereka memang sudah punya bakat menghafal. Apa susahnya untuk dihafal? Bisa ya, mulai terpahami ya. Kemudian di samping itu Nabi SAW itu kalau ngomong, kalau bicara itu fasih, enak didengar bicaranya Nabi itu, dan tidak bertele-tele, nggak kayak saya ini kalau ceramah panjang, mukadimahnya panjang. Ya. Kebanyakan manusia itu tidak memiliki kepandaian untuk meringkas kata-kata yang penuh makna. Nabi tidak seperti itu. Nabi itu diberi oleh Allah jawami'ul kalim. Wa utitu jawami'al kalim wa khawatimahu. Wa ikhtusira riyal hadithu ikhtisaran. Aku diberi ungkapan kalimat-kalimat yang singkat namun padat. Dan beliau bisa menjelaskan banyak hal dengan kata-kata yang singkat. Lebih mudah enggak dihafal? Lebih mudah. Tambah lagi beliau kalau bicara tidak kecepatan. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasridul haditsa kasardikum hadza. Nabi itu kalau ngomong enggak bertubi-tubi kayak kalian gitu. Kalau bicara itu sedikit kata-katanya. Law addahal ad la addaha. Andai mau dihitung berapa banyak kata-kata yang diucapkan oleh Nabi, bisa dihitung. Masuk waktu ya? Dulu. Mau break dulu? Lanjut dulu ya. Taib. Barakallahu fiik. Kemudian Nabi juga sering mengulang sampai 3 kali. Kenapa? Kata Aisyah, liyufhama anhu, agar benar-benar difahami oleh sahabatnya. Hal-hal yang penting sering diulang 3 kali. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Ditekankan. Bahkan Al-Quran juga menggunakan uslub yang sama, mengulang. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, al-haqqah, mal haqqah, wa ma adraka ma al-haqqah. Sering. Ketika sesuatu diulang-ulang kan akan lebih menarik perhatian daripada kalau hanya dibacakan 1 kali. Ya, bacanya pelan, jelas, diulang sampai 3 kali. Dan itu didasari dengan penuh keimanan bahwasanya ini adalah bimbingan yang akan menyelamatkan mereka.
yang tidak mungkin mereka bisa mengamalkan Al-Quran kalau mereka tidak memahami, tidak menghafal apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau mereka tidak merekam bagaimana sikap Rasul, yang direkam oleh para sahabat itu bukan hanya ucapan, tapi juga gerak-geriknya Rasulullah. Bedanya kalau gerak-gerik ya diungkapkan dengan bahasa masing-masing. Oh, Rasulullah melakukan gerakan begini. Oh, Rasulullah ketika marah misalnya wajahnya memerah, seperti ada delima yang airnya itu mengenai wajah Rasulullah SAW. Oh, Rasulullah itu rambutnya begini, cara jalannya begini. Ini adalah rekaman mereka terhadap gerak-gerik Rasulullah SAW. Dan itu terjadi bukan dalam 1-2 tahun. Dalam berapa tahun? 23 tahun. Bayangkan ketika ada orang belajar suatu ilmu selama 23 tahun. Segoblok-gobloknya orang paham gak kira-kira? Paham, apalagi mereka jago-jago hafalan. Gitu. Ini melebihi masa yang diperlukan untuk orang itu belajar sampai jadi doktor. Insya Allah gak nyampe 23 tahun deh. Jadi profesor pun gak selama itu. Ya. Kita belajar kuliah dari SD 6 tahun, SMP 3, SMA 3, 12. Perguruan tinggi berapa? 4 tahun. Berapa jadinya? 16. Untuk dapat S2 berapa tahun? 2 tahun, 18. S3? 2 tahun, 20. 20 tahun sudah doktor. Ya. Dari nol belajar. Mereka enggak dari nol belajar. Mereka sudah ada bahasa, mereka sudah pandai menghafal. Ya. Sehingga tidak mengherankan ketika mereka bisa menghafalkan itu semua. Jadi itulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga sunnah nabinya. Dan subhanallah, ilmu sunnah ini berkembang sesuai dengan tuntutan. Sahabat enggak perlu sanad. Ya kan? Langsung mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun meriwayatkan pakai perantara, perantaranya juga sahabat yang lain yang itu sudah digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Rasulullah SAW juga. Sahabatnya enggak akan ada yang bohong. Tidak akan ada seorang pun sahabat Nabi yang berani bohong atas nama Rasulullah SAW. Tidak mungkin. Karena Allah sudah mentazkiyah mereka. Ya. Ketika bergeser ke masa berikutnya, masa tabi'in, udah tambah nih rantainya nih. Ya, tabi'in mendengarkan kadang dari sahabat langsung, ya yang senior-senior. Kan tabi'in ini rentang waktunya lumayan 1 abad lebih. Enggak mungkin semuanya langsung ketemu dengan sahabat. Dan sahabat Nabi tinggal sedikit yang hidup ketika itu. Sehingga mau tidak mau mereka mendengarkan dari sesama tabi'in juga. Ada tabi'in level 2, ada level 3, ada level 4. Setelah itu muncul generasi berikutnya tabi'ut tabi'in. Sampai ketika hadis itu dibukukan. Dan kitab hadis paling tua yang nyampe ke tangan kita hari ini adalah kitabnya Muwatta' Imam Malik. Atau ada lagi yang lebih tua, Jami' Ma'mar bin Rashid. Ma'mar bin Rashid itu wafat tahun 154 Hijriah. Ya, ada kumpulan hadisnya yang masih ada sampai hari ini. Berarti ada sekitar 140-an tahun lebih. Karena Nabi meninggal tahun 11 Hijriah, di awal tahun 11 Hijriah. Ini meninggal tahun 154. 100 tahun lebih lah. Itu yang nyampe ke tangan kita lah ya. Yang masih ada wujud fisiknya. Ya. Artinya ketika sanad atau rantai itu mulai memanjang, muncul ilmu-ilmu lain, otomatis. Ya, Allah memberikan ilham kepada ulama-ulama dari kalangan, mulai dari sahabat pun sudah mulai ada verifikasi hadis namanya. Sejak zaman Abu Bakar As-Siddiq, sejak zaman Umar bin Khattab itu sudah muncul. Pernah suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq didatangi oleh seorang nenek-nenek, menanyakan berapa jatah warisan saya sebagai nenek, cucu saya meninggal. Kata Abu Bakar, saya enggak dapetin itu dalam Al-Quran. Al-Quran tidak menjelaskan tentang berapa jatah warisannya seorang
nenek. Kalau bapak ada, ibu ada, anak ada, saudara ada, ya. Ini nenek nggak ada di sini. Nah, beliau bertanya kepada para sahabatnya, ada nggak di antara kalian yang pernah mendengar penjelasan dari Rasulullah SAW tentang berapa jatah warisan seorang nenek? Maka Abu Zaid Al-Khudri kalau nggak salah angkat tangan. Iya, saya pernah mendengar Nabi memberinya 1/6. Abu Bakar nggak langsung percaya. Kau punya saksi nggak kalau Nabi bilang seperti itu? Ada orang lain yang juga mendengar Nabi bilang seperti itu? Ada Mughirah bin Syu'bah, sahabatnya. Iya benar, saya mendengar Nabi memberinya 1/6. Ini adalah bentuk verifikasi yang sangat dini sudah dilakukan oleh para sahabat Nabi. Kasus lain di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada Abu Musa al-Asy'ari ingin menemui Amirul Mukminin Umar bin Khattab di rumahnya. Diketok sekali, salam, nggak ada jawaban. Ketok 2 kali, salam lagi, nggak ada jawaban. Ketok 3 kali, salam lagi, nggak ada jawaban, pulang. Umar bingung, kenapa kok ditinggal? Dipanggil, loh kenapa kau pulang? Ya Nabi bilang minta izin itu 3 kali. Jangan sembarangan loh ya, bilang-bilang Nabi bilang seperti itu. Siapa saksinya kalau Nabi bilang seperti itu? Ya, sampai sedikit diancam, kau kalau sampai berani bohong mengatasnamakan sesuatu atas nama Nabi dan tidak bisa membuktikan, awas kamu, saya pukul kamu. Dan Umar itu terkenal, dia kalau ada lihat orang nggak beres dikit dipukul, ya. Siap itu, alat pukulnya itu selalu siap. Kalau keluar rumah selalu bawa alat itu, ya. Namanya ad-durrah. Nah, langsung dia cari saksi lain. Alhamdulillah dapat. Saya lupa nama sahabatnya siapa. Dia mengatakan, benar ya Rasul, wahai Amirul Mukminin, Nabi mengatakan al-isti'dzan thalatha. Minta izin itu cuma sampai 3 kali saja. Kalau dikasih izin masuk, enggak ya pulang. Kemudian berkembang lagi. Terus ada ilmu sanad, ada ilmu rijal. Rijal itu artinya biografi para perawi hadis itu tercatat. Subhanallah. Gak ada kitab, gak ada ilmu di dunia ini yang lebih kompleks daripada ilmu hadis. Makanya saya bilang sampai 100 cabang ilmunya. Dan masing-masing cabang itu ada literaturnya sendiri. Kalau mau bicara sanad, jenis-jenis sanad, ya, mau bicara biografi perawi ada. Dan itu luar biasa. Biografi itu kira-kira ada sekitar 50 ribuan perawi yang terdokumentasikan biografinya. Mulai dari yang panjang lebar, sangat terkenal, baik terkenal sebagai yang best of the bestnya para sahabat, kitab-kitab yang memuat siapa saja nama para sahabat, itu semuanya ada. Apa hadis-hadis yang biasanya mereka riwayatkan. Kalau ada kemiripan antara nama sahabat dengan nama tabi'in, mereka jelaskan itu. Ini ada 2 loh ya, ada yang sahabat, ada yang tabi'in. Yang ini yang sahabat, yang itu yang tabi'in. Atau sesama tabi'in ada orang yang namanya mirip-mirip, ya. Muhammad bin Ishaq. Dalam satu masa ada 3 orang yang namanya Muhammad bin Ishaq dan semuanya terkenal, ya. Ada Muhammad bin Ishaq ibnu Khuzaimah, ada Muhammad bin Ishaq as-Saghani, ada lagi Muhammad bin Ishaq siapa lagi yang ketiga, dibedakan. Nah, ini adalah perkembangan dari ilmu hadis dalam rangka apa? Memverifikasi supaya benar-benar akurat. Ini perawi yang disebutkan dalam sanad ini siapa sih dia sebetulnya? Namanya cuma Muhammad. Muhammad siapa? Ada sendiri kitab yang membahas. Kalau pakai kunyah, pakai Abu Fulan atau Ummu Fulan atau Ibnu Fulan, juga ada sendiri kitabnya. Kalau hari ini kita dengar siapa tuh? Itu Abu Fulan. Abu Fulan itu siapa sih? Bingung kita, ya. Kalau terkait dengan ilmu hadis, semuanya ada keterangannya. Dan berbagai macam ilmu-ilmu yang lain
Yang dengan itu semua tidak mungkin ada orang yang bisa menyisipkan hadis palsu dan tidak ketahuan. Tidak mungkin ada. Ya. Imam Syafi'i mengatakan kalau ada orang yang berbohong di pagi hari, sore hari sudah ketahuan dia bohong. Dan begitu sekali ketahuan dia berbohong, dia dapat gelar kehormatan. Apa? Kadzab. Ya, pendusta. Langsung itu. Berikutnya hadisnya dia ditolak semua, dibuang sampah, nggak ada nilainya. Sekali aja berbohong. Kan kalau tobat gimana? Ya sudah terlanjur pernah bohong. Ya. Mungkin kita break dulu ya. Udah masuk waktu syuruk ya. Baik, nanti kita lanjut jam berapa Pak? 10 menit ya. Baik. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam.